Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Sima Aziza dengan NIM 0603521028. Ingin menjelaskan apa itu psikologi kognitif dengan tokoh Jean Piaget. Jean Piaget seorang psikolog dan pendidik berkebangsaan Swiss, terkenal karena teori perkembangan kognitifnya. Jean Piaget lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Swiss, Neuchâtel, Swiss. Ia adalah anak seorang sejarawan. Masa kanak-kanak Jean Piaget banyak dipengaruhi oleh apa yang ia lihat pada ayahnya. Seorang pria yang berdedikasi pada penelitian dan pekerjaannya, karenanya sejak anak-anak dia sangat suka belajar, terutama dalam hal itu, pengetahuan alam. Karir awal ayah angkat Piaget mengenalkan pada filsafat atau penelusuran terhadap pengetahuan, biologi, studi terhadap makhluk hidup, kemudian digabungkan dengan epistemologi, studi pengetahuan. Keduanya mendasari teori pembelajarannya di kemudian hari. Bekerja di dua laboratorium psikologi di Zurich, Swiss, membuatnya mengenal psikoanalisis atau studi proses kejiwaan di Paris, tepatnya di Sorbonne. Ia mempelajari psikologi abnormal, studi penyakit jiwa, logika dan epistemologi. Dan pada tahun 1920, dengan Theodore Simon di laboratorium Binet, ia mengembangkan tes pemikirannya yang telah distandarisasi tes universal. Penghargaan dan peninggalan Piaget menerima gelar kehormatan dari University of Rhodes dan Harvard dan memukau banyak peserta konferensi tentang perkembangan dan cara belajar anak. Namun demikian, ia tetap rendah hati dan memilih untuk menghindari sorotan publik. Gaya hidup seperti itu memampukannya untuk lebih lagi mengembangkan teorinya. Siapakah Lev Vygotsky? Lev Vygotsky, ia adalah seorang psikolog yang berasal dari Rusia. Ia lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsha, sebuah kota di wilayah barat Kekaisaran Rusia. Ia kuliah di Universitas Negeri Moskow, di mana ia lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1917. Vygotsky mempelajari berbagai topik termasuk sosiologi, linguistik, psikologi, dan filsafat. Namun, pekerjaan formalnya di bidang baru dimulai pada tahun 1924 ketika ia kuliah di Institut Psikologi di Moskow. Dia menyelesaikan disertasi pada tahun 1925 tentang psikologi seni, tetapi dia absen karena kambuhnya tuberkulosis akut yang membuatnya lumpuh selama 1 tahun. Pemikiran Vygotsky terhadap teori kognitif. Ada 3 asumsi yang menjadi inti pandang Vygotsky, yaitu yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental dengan memeriksa asal-usulnya dan transformasi dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. 2. Kemampuan kognisi dimediasi dengan kata, bahasa yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Lalu yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi latar belakang sosiokultural. Konsep-konsep teori Vygotsky dalam menjelaskan perkembangan kognitif. Zone of proximal development, sesuatu yang masih belum dapat dikerjakan atau sulit untuk seorang anak itu dikerjakan sendirian, tetapi dapat dikerjakan dengan bantuan orang dewasa yang memiliki kompeten. Scaffolding, pembelajaran sosial adalah perancahan yang berarti menyediakan banyak dukungan kepada seseorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran. Bahasa dan pemikiran. Bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk merencanakan memonitor perilaku dengan cara sendiri. Penggunaan bahasa untuk mengatur diri sendiri dinamakan dengan pembicaraan batin atau yang disebut sebagai inner speech, atau pembicaraan private atau yang disebut juga sebagai private speech. Pembelajaran kerjasama. Teori Vygotsky mendukung penggunaan strategi pembelajaran kerjasama. Anak-anak yang bekerja sama saling membantu dalam belajar. Teman-teman yang bekerja dalam zona perkembangan proksimal mereka saling memberi contoh, memungkinkan terjadinya pembicaraan batin sehingga dapat saling memahami dalam proses penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahira Yasmin Ramadhani dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi kognitif dan tokoh keduanya, yaitu Jerome Bruner. Nama lengkap dari Bruner adalah Jerome Seymour Bruner.
Brunner lahir di New York City pada tanggal 1 Oktober 1915. Ia berkebangsaan Amerika. Ayahnya bernama Herman dan ibunya bernama Rose Brunner. Pokok pemikiran dan teori dari Jerome Brunner. Menurut Jerome Brunner, perkembangan seseorang terjadi melalui 3 tahapan yang ditentukan oleh cara melihat lingkungannya. Yang pertama, tahap enaktif, penggambaran benda nyata. Peserta didik melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan. Peserta didik juga melakukan observasi dengan cara mengalami suatu realitas. Yang kedua, ada tahap ikonik. Peserta didik ataupun seseorang sedang memahami objek-objek dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi gambar. Dan yang ketiga, tahapan simbolik. Seseorang memahami dunia melalui simbol-simbol, bahasa, logika, matematika, dan lain-lain. Di tahap ini, peserta didik mempunyai gagasan-gagasan yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika, serta komunikasi dilakukan dengan pertolongan sistem simbol. Karya-karya Jerome Brunner. Yang pertama ada Jerome Brunner, A Study of Thinking. Yang kedua ada Jerome Brunner, Studies in Cognitive Growth. Dan yang ketiga ada Jerome Brunner, Process of Cognitive Growth. Sekian dari saya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aranisa dengan nomor 50603521027. Saya akan menjelaskan tentang Robert. Dia adalah seorang psikolog pendidikan Amerika yang dikenal karena karyanya pada pembelajaran manusia. Teorinya sering disebut sebagai asumsi Gartner, adalah salah satu yang paling penting dalam bidang ilmu perilaku manusia dan masih digunakan sampai sekarang. Robert Mills Gartner lahir pada tahun 1916 dan meninggal pada tahun 2002. Karyanya yang paling terkenal adalah bukunya Kondisi Pembelajaran. Teori utama adalah bahwa ada berbagai jenis pembelajaran dan bahwa tergantung pada kondisi lingkungan yang terjadi akan mengaktifkan satu atau yang lain pada setiap kali. Dia juga salah satu pelopor dalam menerapkan teknologi baru ke bidang pendidikan, menciptakan program berdasarkan komputer dan konten multimedia. Teori belajar menurut Robert Gartner. Menurut Gartner, belajar memberi kontribusi terhadap adaptasi yang diperlukan untuk mengembangkan proses yang logis, sehingga perkembangan perilaku adalah hasil dari efek belajar yang kumulatif serta tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar bersifat kompleks. Aneka ragam belajar menurut Robert Gartner, yakni yang pertama ada signal learning, belajar isyarat. Yang kedua ada stimulus response learning atau belajar stimulus respon. Yang ketiga ada chaining, rantai atau rangkaian. Selanjutnya ada verbal association atau asosiasi verbal. Yang kelima ada discrimination learning atau belajar membedakan. Yang enam ada tipe belajar konsep atau konsep learning. Yang ketujuh ada tipe belajar kaidah atau rule learning. Robert Gartner mulai mengajar di Pennsylvania State University pada 1945 dan pada dekade ke-60 mengaksesi jabatan profesor di Princeton dan Berkeley di California. Selama waktu ini, di samping itu, ia terus bekerja sebagai kepala penelitian untuk Angkatan Udara, memulai karirnya dalam mengembangkan teori-teori pendidikan. Begitu ia tiba di Princeton pada tahun 1958, penelitiannya mengesampingkan bidang persepsi dan fokus pada pengolahan keterampilan pemecahan masalah dan pembelajaran matematika. Setelah beberapa tahun di posisi ini, pada tahun 1962 ia bergabung dengan American Institute for Research, tempat ia menulis kondisi pembelajaran. Robert Gartner mulai mengajar di Pennsylvania State University pada 1945 dan pada dekade ke-60 mengaksesi jabatan profesor di Princeton dan Berkeley di California. Selama waktu ini, di samping itu, ia terus bekerja sebagai kepala penelitian untuk Angkatan Udara, memulai karirnya dalam mengembangkan teori-teori pendidikan. Begitu ia tiba di Princeton pada tahun 1958, penelitiannya mengesampingkan bidang persepsi dan fokus pada pengolahan keterampilan pemecahan masalah dan pembelajaran matematika. Setelah beberapa tahun di posisi ini, pada tahun 1962 ia bergabung dengan American Institute for Research, tempat ia menulis kondisi pembelajaran.
David Ausubel adalah seorang ahli teori pembelajaran kognitif yang berfokus pada pembelajaran mata pelajaran sekolah dan yang menaruh minat besar pada apa yang sudah diketahui siswa sebagai penentu utama, apakah dan apa yang dia dipelajari selanjutnya. Ausubel memandang belajar sebagai proses aktif, bukan sekedar menanggapi lingkungan Anda. Peserta didik berusaha untuk memahami lingkungan mereka dan dengan mengintegrasikan pengetahuan baru dengan apa yang telah mereka pelajari. Menurut Ausubel, makna diciptakan melalui beberapa bentuk kesepadanan representasional antara bahasa dan konteks mental. Ada dua proses yang terlibat. Pertama, penerimaan yang digunakan dalam pembelajaran verbal yang bermakna. Kedua, discovery, yaitu terlibat dalam pembentukan konsep dan pemecahan masalah. Karya Ausubel biasanya dibandingkan dengan karya Brunner karena keduanya memiliki pandangan yang sama tentang sifat hierarkis pengetahuan. Namun, Brunner lebih menekankan pada proses penemuan. Di sisi lain, Ausubel sangat berorientasi pada metode pembelajaran verbal berbicara, membaca, dan menulis. Teori substansi. Teori substansi Ausubel didasarkan pada gagasan bahwa struktur kognitif individu yang ada, organisasi, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam mata pelajaran tertentu adalah faktor utama dan dasar yang mempengaruhi pembelajaran dan retensi materi yang baru bermakna. Ini menggambarkan pentingnya menghubungkan ide-ide baru dengan basis pengetahuan siswa yang ada sebelum materi baru disajikan. Teori ini diterapkan dalam strategi Advanced Organizer yang dikembangkan oleh Ausubel. Dari sudut pandang Ausubel, inilah makna belajar. Teori motivasi. Teori belajar Ausubel juga sangat mementingkan motivasi siswa. Menurut pandangannya, dengan motivasi, pencapaian dorongan kognitif, kekuatan pendorongan internal yang meningkatkan diri sendiri, dan komposisi pendorong internal anak perusahaan. Dorongan kognitif adalah keinginan siswa akan pengetahuan, pemahaman, dan pengusahaan pengetahuan, dan representasi serta kebutuhan untuk memecahkan masalah. Kekuatan pendorong batin ini dimulai dari kecenderungan ingin tahu siswa dan untuk mengeksplorasi, memanipulasi, memahami, dan mengatasi lingkungan psikologis. Kecenderungan tersebut merupakan salah satu motivasi yang paling penting dan paling stabil. Perbaikan diri adalah kekuatan pendorong internal berdasarkan kemampuan siswa untuk memenangkan posisi yang sesuai atau kebutuhan prestasi. Ausubel menunjukkan bahwa teorinya berlaku untuk pembelajaran resepsi, ekspositori, di lingkungan sekolah. Dia membedakan penerimaan belajar dari hafalan dan belajar penemuan. Yang pertama karena tidak melibatkan substansi, yaitu materi yang bermakna. Dan yang kedua karena pelajar harus menemukan informasi melalui pemecahan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahira Ismin Ramadhani dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi kognitif dan salah satu tokoh filsufnya, yaitu George Armitage Miller. George Armitage Miller adalah seorang psikolog yang berasal dari Amerika Serikat. Dia merupakan salah satu pendiri psikologi kognitif dan ilmu kognitif, serta berkontribusi pada kelahiran psikolinguistik dan studi komunikasi manusia. Miller lahir pada tanggal 3 Februari 1920 di Charleston, Virginia Barat, Amerika Serikat dan meninggal pada tanggal 22 Juli 2012 di Plainsboro. Pokok pemikirannya, Miller tertarik mengukur kemampuan pikiran untuk membangun saluran pemrosesan informasi. Dari penelitian yang dia lakukan, dia menyadari bahwa orang dapat dengan andal menghubungkan antara 4 dan 10 rangsangan berkelanjutan. Misalnya suara, panjang garis, atau serangkaian titik. Orang bisa dengan cepat mengidentifikasi stimulus selama ada 7 atau kurang, dan dapat mempertahankan antara 5 dan 9 elemen dalam memori langsung. Dengan ini, dia mengembangkan salah satu usul terbesarnya. Ingatan jangka pendek pada manusia tidak terbatas, tanpa memiliki kapasitas umum untuk menyimpan hingga 7 informasi. Demikian juga kapasitas ini dapat dimodifikasi sesuai dengan bagaimana proses selanjutnya dilakukan, sebagai pengodaan ulang informasi.
Karya-karya George Armitage Miller seperti The Magical Number 7 plus or minus 2, Plants and the Structure of Behavior, dan yang ketiga The Language and Speech. Sekian dari saya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisha Najamisa dengan nomor induk mahasiswa 0603521030. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi kognitif. Siapakah Aaron Temkin-Beck? Aaron Temkin-Beck lahir pada tanggal 18 Juli 1921. Dia adalah seorang psikiater Amerika. Dia dianggap sebagai bapak dari terapi kognitif dan terapi perilaku kognitif. Beck terkenal karena penelitiannya di bidang psikoterapi, psikopatologi, bunuh diri, serta psikometrik. Beck bergabung dengan Departemen Psikiatri di Universitas Pennsylvania pada tahun 1954. Beck dan seorang mahasiswa pasca sarjana mengembangkan inventaris baru. Studi ini menemukan tema kehilangan dan penolakan yang berkaitan dengan depresi, bukan kebencian terbalik seperti yang diprediksi oleh psikoanalisis. Terapi kognitif bekerja dengan pasien depresi. Beck menemukan bahwa mereka mengalami aliran pikiran negatif yang tampaknya muncul secara spontan. Sejak saat itu, Beck dan rekan-rekannya di seluruh dunia telah meneliti kemajuan bentuk psikoterapi ini dalam mengobati berbagai macam gangguan, termasuk depresi, gangguan bipolar, gangguan makan, penyalahgunaan obat, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian. Hubungan dengan psikologi. Melalui karyanya, Beck menjadi yakin akan dampak pemikiran itu pada seorang individu. Dia mengembangkan terapi kognitif yang berfokus pada cara berpikir seseorang. Ini berhubungan dengan pikiran dan perilaku orang-orang dan dampak yang mereka miliki pada orang itu. Alih-alih berfokus untuk bekerja kembali ke masa lalu dan masa kanak-kanak seseorang, terapi kognitif berfokus pada pemikiran yang dimiliki orang tersebut. Beck percaya bahwa jika Anda dapat menantang pemikiran negatif orang tersebut dan menggantinya dengan pikiran yang lebih baik, Anda dapat memiliki dampak positif pada kesehatan individu. Siapakah Ulrich Neisser? Ulrich Richard Gustav Neisser, atau yang kita ketahui sebagai bapak dari aliran psikologi kognitif, beliau lahir di Kiel, Jerman pada tahun 1923. Ulrich Neisser masuk Universitas Harvard pada tahun 1946 dengan tujuan belajar fisika, namun ia segera mengembangkan minat dalam psikologi, mungkin karena pengaruh penasihat akademisnya George Miller. Neisser memperoleh gelar sarjananya pada tahun 1950. Setelah lulus dari Harvard, Neisser melamar program master di Swarthmore College dengan niat untuk belajar dengan Wolfgang Kohler. Ia memperoleh gelar masternya dari Swarthmore College pada tahun 1952. Neisser memutuskan untuk pindah ke Massachusetts Institute of Technology setelah mantan penasihatnya George Miller pindah ke sana. Namun, dia segera pindah kembali ke Swarthmore setelah dia ditawari posisi mengajar selama 1 tahun. Dan terakhir, ia kembali lagi ke Harvard untuk mendaftar program doktoral di Universitas Harvard. Ia menerima gelar doktornya dalam psikologi eksperimental pada tahun 1956. Pemikiran Ulrich Neisser terhadap teori kognitif. Neisser menguraikan penelitian terkini tentang perhatian, pemecahan masalah, pengenalan pola, persepsi, dan memori. Dia juga menekankan konsep pemrosesan informasi dan pemrosesan konstruktif. Neisser menciptakan istilah psikologi kognitif dan menyajikan pendapat baru ini sebagai alternatif dari behaviorism, zat yang menyatukan ide-ide dari berbagai peneliti untuk membentuk teori terpadu. Neisser sering disebut juga sebagai bapak psikologi kognitif. Berikut beberapa gambaran pemikiran manusia secara subjektif menurut Neisser. Yang pertama, proses pemikiran manusia selalu terjadi dan berkontribusi pada proses kumulatif serta pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, proses pemikiran manusia berawal dari hubungan emosi dan perasaan secara menyeluruh. Lalu yang ketiga, manusia dan seluruh aktivitasnya termasuk cara berpikir, proses pemikiran di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunnisa Sima Aziza, NIM 0603521028 dari kelompok 6. Ingin menjelaskan psikologi kognitif dengan tokoh Elizabeth.
Elizabeth adalah seorang psikologi kognitif dan pakar memori manusia dari Amerika Serikat. Loftus terkenal karena karyanya yang luar biasa tentang efek informasi yang salah dan diingat saksi mata, dan penciptaannya dan sifat ingatan palsu termasuk ingatan yang pulih dari kecelakaan seksual masa kecil. Menurut Dr. Elizabeth Loftus dari Universitas Washington, DCI, diketahui proses komunikasinya sederhana, sebagai disebutkan dalam rezim transmisi atau paradigma transmisi. Dalam komunikasi dan penerimaan, pesan berusaha memperjuangkan tercapainya kesamaan ide antara komunikator dan komunikan. Nyatanya, persamaan ide itu tidak pernah benar-benar tercapai, sebab hubungan antara ide dan kata-kata itu masih menyertakan ketidakpastian dalam proses komunikasinya. Siapakah Albert Ellis? Albert Ellis merupakan seorang psikolog Amerika yang menulis buku berjudul How to Live with a Neurotic. Ia juga pendiri Institute for Rational Living. Ellis telah menerbitkan 54 buku dan lebih dari 500 artikel tentang REBT, seks, dan perkawinan. Pada awal karirnya, ia sangat yakin dengan psikoanalisis, namun klien yang terapi dengannya tidak mengalami kemajuan. Lalu, Ellis mengembangkan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Teori kognitif REBT yang dimulai dengan ABC merupakan suatu konsep dasar pemikiran dari Albert Ellis. Pada pertengahan tahun 1950, Albert Ellis memperkenalkan sebuah pendekatan yang dikembangkan dengan menekankan pada pentingnya peran pikiran dan tingkah laku, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Rasional yang dimaksud Ellis di sini adalah sebuah pemikiran yang efektif dalam membantu individu untuk memecahkan suatu masalah yang dapat membantu diri sendiri atau self-helping, bukan kognisi yang valid secara empiris dan logis. Sementara kata behavior atau tingkah laku dalam REBT beralasan bahwa setiap tingkah laku yang dimunculkan oleh seorang individu pasti berkaitan erat dengan emosi dan perasaannya. Hubungan dengan psikologi. Ellis mengembangkan format ABC untuk menerangkan bahwa pemikiran atau keyakinan akan mempengaruhi emosi dan tingkah laku. Dapat diartikan yang A adalah activating event, yang B adalah belief about the event, yang C adalah consequences. Dan Ellis menambahkan D dengan E, yang D ada disposition dan yang E adalah effect. Contoh dari activating event adalah Anda tidak lulus pada suatu mata kuliah, lalu Anda merasa tidak percaya diri dan gagal dalam hidup. Lalu Anda merasa sangat sedih, emosi tidak terkontrol, dan merasa sangat stres. Pada saat itu juga, Anda bercerita dengan orang terdekat, lalu menyadari adanya kesempatan lain. Dan efeknya yaitu Anda bertekad untuk belajar lebih baik lagi.